Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kuliah komunikasi bisnis peternakan secara asinkronus ini, saya ingin memaparkan materi mengenai teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Seperti kita ketahui bahwa teknologi informasi memegang peranan vital dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Karena dengan menguasai teknologi informasi, ya, kinerja ataupun produktivitas sebuah organisasi dapat lebih ditingkatkan ya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penguasaan teknologi informasi pada saat ini ya mutlak diperlukan oleh sebuah organisasi. Mari kita masuk ke dalam pengertian dari apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan teknologi informasi. Ada beberapa literatur ya yang menjelaskan mengenai pengertian dari teknologi informasi seperti dari Sen, kemudian dari Hawk dan Keane, dari Martin dan dari kamus Oxford ya. Intinya dari berbagai macam pengertian teknologi informasi tersebut ya adalah bahwa teknologi informasi pada dasarnya seperangkat peralatan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, penyebaran data, dan informasi, ya, baik itu informasi dalam bentuk kata-kata, bilangan, maupun gambar. Jadi, makna teknologi informasi pada dasarnya mengacu pada berbagai macam peralatan ya, yang digunakan untuk memproses berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, penyimpanan, penyebaran data, dan informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis tidak lagi menjadi pilihan. Ya, jadi apakah kita akan menggunakan teknologi informasi atau tidak? Ya, itu bukan menjadi sebuah pilihan saat ini, tapi sudah menjadi kebutuhan. Ya, sebuah organisasi ataupun perusahaan ya jika ingin efektif dan efisien dan bisa meraih pasar ya, mau tidak mau suka atau tidak suka harus menggunakan teknologi informasi karena memang zaman sekarang memang zaman teknologi informasi. Jika sebuah perusahaan atau organisasi tidak melakukan atau tidak mengadopsi berbagai teknologi informasi, maka dipastikan ya perusahaan atau organisasi tersebut ya akan mengalami kemunduran atau bahkan akhirnya harus tutup. Ya. Menurut Boff dan Thiel, teknologi informasi dalam komunikasi bisnis umumnya digunakan untuk berkomunikasi dalam kantor, berkomunikasi jarak jauh, ya, mengkomunikasikan barang dan jasa, dan berkomunikasi dengan konsumen. Ya, terlebih misalnya dengan saat ini di mana kita masih menghadapi wabah pandemi, jelas sekali teknologi informasi muncul ya perannya di situ ya dalam hal berkomunikasi berkoordinasi dengan divisi lain misalnya karena kita harus misalnya work from home ya bekerja di rumah jelas sekali teknologi informasi sangat terasa sekali perannya di situ. Fungsi teknologi informasi itu ada 5. Yang pertama capture atau capturing, kemudian processing, generating, transmitting, dan storing atau retrieving. Fungsi teknologi informasi yang pertama adalah capturing. Capturing itu merupakan proses penyusunan record, ya, penyusunan berbagai dokumentasi aktivitas yang terperinci.
rekaman-rekaman ya, istilahnya meng-capture kan, menangkap gitu ya berbagai aktivitas kegiatan secara rinci. Dari aktivitas kegiatan yang direkod tersebut kemudian masuk ke dalam sebuah processing, yaitu proses mengubah, menganalisa, menghitung, dan mengumpulkan semua bentuk data atau informasi tadi. Jadi diproses, dikumpulkan, ya, informasikan bisa berupa data, maksudnya bisa berupa kata, gambar, suara, begitu ya, itu dikumpulkan. Kemudian selanjutnya adalah di generating, yaitu proses mengorganisir, ya, mengorganisasikan berbagai informasi ke dalam bentuk yang bermanfaat, apakah angka-angka, teks, tabel, atau gambar visual lainnya. Berikutnya, fungsi teknologi berikutnya adalah storage dan retrieving. Secara bahasa, storage itu penyimpanan ya. Jadi, semua dokumen tadi disimpan dalam komputer ini sebagai penguat informasi untuk penggunaan masa depan. Ya, jadi disimpan, ya, nanti digunakan untuk masa depan. Nah, penggunaan untuk masa depan tersebut, ya, ketika kita mencoba menarik kembali data-data yang sudah kita simpan tersebut, itu namanya retrieving ya. Proses di mana data tersebut kemudian bisa diambil kembali untuk kemudian ditransmisikan ke pengguna lain. Ya, misalnya sih kalau seandainya kita butuh untuk evaluasi, nah itu kita bisa mengambil data-data yang lalu begitu. Kemudian setelah storage dan retrieving itu ada transmitting, yaitu proses komputer mendistribusikan informasi melalui jaringan komunikasi. Jadi ini kita menyebarkan berbagai informasi tadi ya, itu melalui jaringan, mungkin jaringan online ya, baik itu melalui media sosial atau lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis itu setidaknya ada 9. Yang pertama dalam otomatisasi atau digitalisasi kantor, ya. Kemudian komunikasi internal organisasi, kemudian menjalin komunikasi dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, kemudian menjalin kerjasama atau berkolaborasi, yang kelima menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, kemudian menghemat waktu dan biaya, pemasaran, keuntungan kompetitif, dan perbaikan proses. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah otomasi atau digitalisasi kantor. Otomasi kantor adalah sistem yang berfungsi menciptakan, menyimpan, memodifikasi, menyajikan, dan mengkomunikasikan informasi bisnis dalam bentuk tertulis, verbal, dan video. Jadi intinya sih, teknologi informasi itu digunakan ya di dalam sebuah organisasi, sebuah kantor ya, untuk mendukung berbagai pekerjaan yang ada di organisasi tersebut. Apakah itu pertukaran informasi, manajemen dokumen administrasi, mengolah data numerik, perencanaan rapat ataupun jadwal kerja manajemen, standar operasional prosedur. Nah, itu semuanya ya pekerjaan mereka tersebut ya dibantu dengan seperangkat teknologi. Ya. Jadi nanti di perusahaan itu dapat eh, mengelola inventaris secara efektif, jadi memasukkan data-data inventarisasi aset misalnya ya, itu di perusahaan disimpan ke dalam komputer dan sewaktu-waktu bisa dilihat gitu, bisa disebarkan. Kemudian juga data-data ekonomis ya, eh, itu bisa diakses kembali oleh karyawan misalnya ya. Itu semua eh, merupakan bagian dari si atau digitalisasi kantor. Yang kedua, ya, penggunaan teknologi informasi ya adalah komunikasi internal organisasi. Intinya di sini ya bahwa teknologi informasi itu digunakan untuk membuat komunikasi antar orang perorangan di dalam sebuah organisasi atau antar departemen, antar kelompok di situ ya, itu lebih efektif dan efisien. Ya. Misal dalam pengiriman surat misalnya itu lebih cepat
ya, lebih mudah gitu, yaitu sangat efektif dan efisien gitu ya. Jadi pegawai ya itu dapat mengakses informasi yang dibutuhkan ya dalam sebuah surat elektronik ya melalui sebuah pesan-pesan baik itu mungkin di WhatsApp ataupun di email begitu ya bisa ditarik. Gitu. Kemudian berikutnya ya adalah tetap terhubung dengan konsumen, kolega dan penyuplai. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, tentunya ini memudahkan bagi sebuah organisasi untuk tetap stay connected ya, untuk tetap berinteraksi, tetap berhubungan ya, ya connecting begitu ya dengan konsumen, kolega maupun penyuplai. Jadi bisa 24 jam lah begitu ya, terus berinteraksi. Jadi dan itu sangat memungkinkan itu dengan adanya teknologi dan kemajuan teknologi informasi saat ini. Bahkan tidak sedikit ya, artinya banyak organisasi yang tidak punya kantor, tetapi mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Karena memang mereka berbisnis melalui sebuah media online, media daring, mencari-cari. Berikutnya adalah ya, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu menjalin kerjasama dan berkolaborasi. Ya. Teknologi informasi itu ternyata membantu ya untuk menjembatani jarak yang jauh ya, dalam membuat kegiatan misalnya rapat secara virtual, ya. Bertemu dengan mitra bisnis baru secara online, ya. Karena kalau bertemu langsung mungkin mahal, waktu dan lain sebagainya. Dengan online ini ya, di lokasi yang berbeda dibantu oleh teknologi informasi. Kemudian membantu kerjasama tim, ini juga sama ya. Mungkin perusahaannya bersifat nasional, skala yang udah nasional, tim dari Pulau Jawa misalnya ingin bekerja sama dengan tim dari Sulawesi atau dari Papua atau dari Sumatera, maka ini bisa menggunakan teknologi informasi. Kemudian menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, ini juga sama ya, teknologi informasi memungkinkan untuk melakukan diversifikasi produk ya, membuat atau menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, jadi custom konsumen bisa pesan maunya seperti apa gitu ya. Dan ini sangat cepat kan, real time gitu. Jadi dengan adanya teknologi informasi tersebut juga ya memberi peluang gitu ya untuk menciptakan berbagai produk aplikasi. Kemudian juga bahkan dapat menciptakan pasar untuk pemasaran produk. Kemudian menghemat waktu dan biaya. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya transaksi dan implementasi. Ya. Meskipun memang eh, adopsi teknologi informasi ini membutuhkan biaya yang mahal ya, tapi dalam jangka panjang itu justru akan menghemat biaya. Ya. Penggunaan teknologi informasi juga membuat berbagai pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Jadi kalau pekerjaan cepat selesai, maka uh, para pekerja itu akan lebih banyak hal-hal yang bisa dikerjakan gitu ya. Jadi dengan waktu yang sama itu bisa lebih mengerjakan lebih banyak pekerja. Jadi ini hemat waktu, hemat biaya gitu ya. Jadi ini manfaat dari penggunaan teknologi informasi dalam sebuah komunikasi. Kemudian pemasaran. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk pemasaran. Ini jelas sekali. Saat ini kita bisa merasakan berbagai macam media-media online ya, bahkan media sosial yaitu untuk tujuan. Dan ini juga ternyata dimanfaatkan tidak saja oleh perusahaan besar, tapi juga oleh perusahaan-perusahaan kecil. Kemudian kebutuhan kompetitif. Kebutuhan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan di mana keunggulannya dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan value atau nilai perusahaan, baik dalam hal peningkatan laba maupun citra perusahaan. Ya.
karena perusahaan kita misalnya memiliki teknologi yang canggih, ya teknologi informasi yang bisa eh, apa, dengan aplikasi Android misalnya ya, sedangkan perusahaan lain tidak punya, ini menjadi keuntungan tersendiri. Gitu. Kita bisa eh, apa, eh, meningkatkan nilai perusahaan kita, ya banyak citranya gitu dengan teknologi informasi yang kita miliki. Kemudian juga penghematan dan perkembangan produk yang sangat cepat dan perbaikan itu membantu perusahaan memperoleh dan memelihara keuntungan kompetitif dalam pasar. Jadi perusahaan juga dapat menggunakan simulasi perangkat lunak yang dimiliki ya untuk membawa sebuah produk ke dalam pasar dengan biaya efektif dan cepat. Tadi ya seperti misalnya punya aplikasi Android, ya perusahaannya punya, jadi bisa memasarkan lewat aplikasi Android tadi. Kalau sekarang kita bisa melihat mungkin eh, apa ya, aplikasi-aplikasi untuk jual beli, untuk shopping ya. Kita bisa melihat ya seperti misalnya Bukalapak, Tokopedia, ya, Lazada, misalnya Shopee, nah, itu semua kan berarti apa, membawa perangkat lunak ya, yang berbasis sistem ya, untuk memasarkan berbagai produk. Kemudian perbaikan proses ya. Eh, Teknologi informasi ternyata membantu untuk mengevaluasi berbagai proses yang ada, kemudian kita bisa melakukan perbaikan dari proses tersebut. Gitu. Misalnya bisa mengkaji ulang penjualan, biaya, dan kegiatan lainnya. Gitu, ya. Sehingga dalam ya intinya jadi membantu perencanaan sumber daya perusahaan. Gitu, ya. Membantu juga dalam pembuatan SOP baru misalnya ya. Mungkin SOP yang dulu ada yang kurang, kita bisa melihat dengan adanya teknologi informasi sekarang, oh ini yang kurang, itu bisa diperbaiki. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi eh, teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.